Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rilia Putri. Saya adalah seorang akuntan, auditor, dan juga saat ini aktif sebagai edukator dan konsultan di bidang akuntansi dan keuangan. Di video ini saya akan membahas tentang beberapa contoh soal dari materi AAEP, Audit, Assurance, dan Etika Profesi, yang merupakan salah satu mata ujian dari Certified Public Accountant. Sebenarnya yang menjadi tantangan dalam soal ujian sertifikasi itu bukan hanya sekedar materi, tapi karena kita akan melihat bahwa hampir semua pilihan jawabannya terlihat benar. Jadi di video ini kita tidak hanya membahas tentang jawabannya, tapi juga membahas kenapa pilihan lain itu kurang tepat atau tidak tepat. Baik, saya share contoh soalnya. Ini adalah beberapa contoh soal yang saya ambil untuk mata ujian AAEP. Sebenarnya soalnya lebih banyak lagi gitu ya. Ini hanya beberapa contoh yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama kita bahas soal nomor 1, tujuan audit. Apa tujuan utama audit atas laporan keuangan? A. Menjamin laporan keuangan bebas dari seluruh kesalahan. B. Memberikan keyakinan memadai bahwa laporan bebas dari salah saji material. C. Mendeteksi seluruh kecurangan. D. Memastikan semua transaksi benar. Jawabannya adalah B, gitu ya. Memberikan keyakinan memadai bahwa laporan bebas dari salah saji material. Pertanyaannya, kenapa bukan A? Ya, karena audit tidak memberikan jaminan. Istilah menjamin itu terlalu absolut, gitu ya. Karena prosedur yang dilakukan oleh audit tidak memungkinkan untuk audit memberikan jaminan 100%. Kemudian kenapa bukan C? Karena tujuan utama dari audit itu sebenarnya bukan mendeteksi fraud. Audit pada umumnya, yang audit laporan keuangan umumnya gitu ya, awal, atau audit kinerja, audit compliance, pada dasarnya mencari error. Ketika memang di kemudian hari atau selanjutnya ditemukan kecurangan, itu akan dilakukan treatment yang berbeda gitu, akan dilakukan prosedur tambahan terkait hal tersebut. Berikutnya D, memastikan semua transaksi benar. Kenapa tidak bisa menjadi pilihan? Karena auditor itu tidak memeriksa seluruh transaksi satu persatu. Auditor memeriksa berdasarkan sampling, berdasarkan risk-based audit, dan lain-lain. Ya. Berikutnya soal nomor 2. Mengapa auditor memberikan keyakinan memadai dan bukan absolut? Yang pertama, auditor tidak menyusun laporan keuangan. Berikutnya, ada keterbatasan inherent dalam audit. C, auditor hanya pakai data manajemen, dan D, audit hanya sebagian akun, gitu ya. Jawabannya di sini lebih, ada keterbatasan inherent dalam audit. Hal ini penting, kenapa? Karena audit itu, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, audit menggunakan sampling, audit itu berdasarkan judgment, audit juga memiliki keterbatasan waktu, gitu. Jadi selalu ada kemungkinan salah saji tidak terdeteksi. Kemudian pilihan A dan C itu bukan alasan utama dan hanya kondisi yang menyertai, gitu ya. Berikutnya, soal nomor 3. Pernyataan yang paling tepat tentang SPAP adalah A. Pedoman sukarela, B. Hanya untuk BUMN, C. Merupakan standar wajib bagi akuntan publik, dan D. Hanya untuk audit, gitu ya. Jawabannya adalah C. Standar wajib bagi akuntan publik. SPAP itu standar profesional akuntan publik, gitu ya. Jadi merupakan standar yang wajib dilakukan oleh akuntan publik pada saat melakukan engagement pekerjaannya, gitu ya. Pertanyaannya kenapa A salah? Tadi karena SPAP wajib itu hukumnya. Berikutnya kenapa B salah? Karena berlaku bukan hanya untuk BUMN, tapi untuk seluruh entitas ketika diperiksa oleh akuntan publik. Berikutnya kenapa bukan D, gitu ya? Karena di dalam SPAP itu bukan hanya mengatur tentang audit, tapi juga banyak ada beberapa jasa lainnya dan juga terkait dengan perikatan, gitu. Jadi bukan hanya mengatur tentang audit. Berikutnya, risk assessment. Apa tujuan utama identifikasi risiko salah saji material? A. Menentukan jumlah sampel. B. Menentukan prosedur audit. Berikutnya C. Mengurangi biaya audit, dan D. Menghilangkan resiko, gitu ya. Jawaban di sini yang paling benar itu adalah menentukan prosedur audit. Kita highlight ya.
Pertanyaannya kenapa gitu ya? Kenapa bukan A gitu? Karena jumlah sampel itu bukan tujuan utama daripada identifikasi risiko salah saja material gitu. Itu hasil turunan gitu ya. Kemudian kenapa bukan D gitu? Karena menghilangkan risiko, karena risiko itu nggak bisa dihilangkan. Risiko itu bisanya dikelola gitu ya. Oke. Berikutnya materialitas kinerja. Nah, tujuan utama materialitas kinerja adalah A. Menentukan semua salah saji harus diperbaiki, B. Mengurangi risiko total salah saji melebihi materialitas, C. Menentukan batas pengungkapan, dan D. Menggantikan materialitas. Jawabannya adalah B, gitu ya. Mengurangi risiko total salah saji melebihi materialitas. Jadi materialitas kinerja itu ditetapkan lebih rendah daripada materialitas keseluruhan. Tujuannya itu untuk mengantisipasi jika ada beberapa salah saji kecil yang secara agregat bisa menjadi material. Jadi ini bentuk pengamanan dalam audit, gitu ya. Berikutnya model risiko audit. Nah, jika risiko inherent dan pengendalian tinggi, apa yang harus dilakukan auditor? Gitu di sini pertanyaannya ya. A. Meningkatkan risiko deteksi, B. Menurunkan risiko deteksi, C. Mengurangi pengujian, D. Tidak mengubah strategi. Jawabannya adalah menurunkan risiko deteksi. Ya. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya itu gitu ya. Jadi ketika risiko inherent, risiko bawaan ya dan risiko pengenalan tinggi, auditor itu harus meningkatkan bukti gitu ya, agar risiko deteksinya juga bisa lebih rendah. Nah, risiko meningkatkan bukti audit itu biasanya bisa dilakukan dengan memodifikasi prosedur, misalnya menambah prosedur audit ataupun menitik beratkan pada salah satu prosedur audit gitu ya. Kemudian pertanyaannya kenapa bukan A? Karena kalau kita meningkatkan risiko deteksi justru berbahaya ya. Kenapa bukan C? Karena nggak logis. Mengurangi kenapa kita harus mengurangi pengujian padahal risiko inherent dan pengendaliannya tinggi gitu ya. Kemudian jadi ini adalah konsep inti daripada model risiko audit ya. Dan seorang auditor harus mengubah strategi. Strategi itu sifatnya fleksibel, tergantung daripada risiko yang ada di dalam audit gitu ya. Berikutnya respon risiko. Respon risiko auditor pada tingkat laporan keuangan adalah yang pertama tambah sampel. Berikutnya, tadi saya sudah kasih hold ya, sudah ya. Berikutnya B, ubah tim dan tingkatkan skeptism. Yang C, kurangi peran partner, dan D, tunda audit. Jawabannya adalah B gitu ya. Mengubah tim dan meningkatkan skeptisme. Respon itu nggak hanya berupa prosedur teknis, tapi juga perubahan dalam pendekatan audit, termasuk termasuk komposisi timnya, tingkat supervisinya, gitu ya. Kemudian skeptisme profesional dari auditor. Jadi kalau jawaban nomor A itu terlalu sempit, jawaban nomor C justru lebih berbahaya, gitu ya. Nomor D juga nggak nyambung. Gitu ya. Berikutnya test of control. Tujuan daripada pengujian pengendalian adalah yang pertama efisiensi biaya, B menilai efektivitas pengendalian, C menilai estimasi, dan D menilai risiko inherent. Sini sudah pasti ya, menilai efektivitas pengendalian. Jadi yang dinilai itu apakah pengendalian dirancang dengan baik, apakah dijalankan secara konsisten. Jadi bukan sekedar apakah pengendalian itu ada atau tidak di dalam suatu organisasi. Berikutnya, skeptisme profesional adalah A. Selalu percaya manajemen, B. Terima dokumen tanpa cek, C. Anggap semua nggak jujur, D. Waspada dan mempertanyakan bukti. Jawaban yang paling tepat di sini adalah waspada dan mempertanyakan bukti. Oke, saya bold. Pertanyaannya kenapa bukan C gitu ya? Karena skeptis itu bukan berarti menganggap semua tidak jujur. Ini merupakan keseimbangan antara percaya dan verifikasi. Kalau A dan B justru antitesis dari skeptism ya. Berikutnya pertanyaan ke-10, apa beda audit dan assurance? A-nya jawaban A sama saja, B assurance hanya laporan keuangan, C audit bagian dari assurance, dan D assurance tidak butuh independensi. Jawaban yang paling benar adalah C,
audit bagian dari assurance. Jadi assurance itu lebih luas, bisa mencakup berbagai objek dan bukan hanya laporan keuangan. Berikutnya ISQM, tujuan utama ISQM adalah ISQM 1. ISQM itu International Standard Quality Management yang sudah diadopsi dalam SPAP gitu ya. Nah, di sini pilihan jawabannya pertama, tujuan utama ISQM 1, A, standar laporan, B, menggantikan SA, C, sistem manajemen mutu, dan D, mengurangi tanggung jawab. Jawaban yang benar di sini adalah sistem manajemen mutu. Jadi ISQM itu bukan standar untuk menyusun laporan audit, tapi standar yang mengatur bagaimana kantor akuntan publik menjaga kualitas pekerjaannya. Jadi mulai dari bagaimana tim dipilih, bagaimana pekerjaan direview, sampai bagaimana risiko kuantitas dikelola. Jadi fokusnya bukan hanya hasil akhir, tapi proses dari awal sampai dengan akhir. Soal berikutnya, materialitas. Materialitas itu ditentukan berdasarkan apa? A, persentase tetap, B, setelah audit selesai, C, pertimbangan profesional, dan D, hanya angka. Jawaban yang benar di sini adalah pertimbangan profesional. Jadi, tidak ada angka baku dalam menentukan materialitas. Auditor harus mempertimbangkan karakteristik entitas, kebutuhan pengguna laporan keuangan, gitu ya. Sehingga jawaban yang paling benar adalah C, pertimbangan profesional. Berikutnya fraud range. Nah, kalau ini bicara kaitan dengan fraud ya. 3 kondisi fraud adalah A, tekanan kelemahan estimasi, B, tekanan peluang rasionalisasi, C, peluang ekonomi kebijakan, dan D, risiko bisnis, audit, dan manajemen. Yang benar adalah B, tekanan atau motivasi, kita juga kenalnya peluang atau opportunity, dan rationalization atau pembenaran gitu ya. Ini adalah fraud range, ini adalah salah satu teori yang dikemukakan oleh Measure gitu ya. Dimana sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti belajar lebih lanjut tentang fraud gitu atau menjadi auditor fraud range-nya adalah salah satu senjata auditor untuk memprofiling calon atau potensi pelaku ya. Berikutnya bukti audit. Soalnya bukti audit yang paling andal adalah yang pertama penjelasan manajemen, kemudian B-nya dokumen internal, C, konfirmasi eksternal, dan D, analisis auditor. Jawaban yang paling benar adalah C, konfirmasi eksternal gitu ya. Jadi ada tingkatan bukti audit gitu ya. Manakah yang paling disebut kompeten gitu. Nah, yang paling kompeten itu biasanya levelnya paling tinggi dari luar, dari pihak yang independen. Jadi kalau ada hierarkinya biasanya itu konfirmasi eksternal dulu. Yang keduanya itu seperti rekening koran, walaupun itu dokumen independen tapi sudah dimiliki lebih dulu oleh manajemen gitu kan ya. Kemudian baru dokumen internal. Dokumen internal itu lebih lemah daripada dokumen eksternal. Berikutnya yang terakhir sampling audit. Nah, jika risiko meningkat, auditor tuh harus apa? Auditor harus A, kurangi sampel, B, tidak sampler, C, tambah sampel, D, ganti prosedur gitu ya. Jawaban yang paling benar di sini adalah tambah sampel. Ya, ini logis ya, karena semakin tinggi risiko, auditor harus meningkatkan cakupan pengujian gitu ya. Ini adalah pembahasan dari beberapa contoh soal ujian CPA gitu ya. Jadi kalau diperhatikan soal-soal seperti ini sebenarnya nggak sulit, tapi yang membuat sulit adalah memilih jawaban yang paling tepat gitu ya. Jadi bukan sekedar yang terlihat benar. Karena itu dalam persiapan ujian CPA, latihan soal seperti ini sangat penting untuk membentuk cara berpikir. Nah, kalau Bapak Ibu atau kakak-kakak lagi persiapan ujian, coba biasakan latihan soal secara rutin, bukan hanya membaca materi. Dan kami juga dari Akuntanpedia sudah menyediakan platform untuk latihan soal tryout, CPA, dan ujian sertifikasi lainnya. Apabila Bapak Ibu tertarik untuk lebih banyak membahas soal. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Semoga sukses dalam ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.